Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa taqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'amul ladzi utul kitaba hillalahum wa ta'amuhum hillalahum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya naga 'anil dhabhi lailan. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat mukmin yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan. Pada kesempatan mari kita bersama-sama menyimak materi pada kesempatan malam ini, yaitu dengan tema tata cara kaifiah menyembelih hewan kurban yang baik dan halal. Ini perlu diketahui bahwa tidak hanya yang memotong hewan, baik ustadz maupun kiai, baik pun pemotong hewan, wajib mengetahui ilmunya, syarat dan rukunnya. Yang pertama. Yang kedua, panitia penyembelih hewan harus mengetahui, harus tata cara kaifiah hewan yang disembelih, baik hewannya maupun cara mengikatnya dan cara memotongnya harus tahu, wajib. Karena apa? Takutnya ada yang memotong keliru, ya, menjadi fitnah. Oh, motongnya kok begitu, dia kok begini, dia kayak begini gitu. Kalau udah mengetahui bagaimana caranya, pasti luas wawasannya, tentunya begitu ya. Kalau nggak mengetahui, ada yang motong caranya begini, ada yang motong caranya begini, kok begitu ya? Nah, kalau nggak mengetahui, bisa menilai itu bahwa potongan keliru. Tapi kalau sudah mengetahui syarat dan rukunnya, gampang. Wajib mengetahui panitia, terutama panitia Pak Batiarno RT harus tahu. Akan saya ajarkan ilmunya. Kemarin saya pembelajaran pendidikan bersertifikat, walaupun sudah cara dibilang orang sini senior moto 1000 nyawa sekerpekan, tapi tetap kita punya sertifikat. Jadi kalau kita dipanggil mana-mana ada piagam sertifikat pemotongan hewan yang halal, tata caranya dan doanya, syarat dan rukunnya. Akan saya sampaikan kepada jamaah supaya mengetahui. Sudah sering kita ngaji, setiap sunnah semuanya disampaikan hadis fikih. Ini tata cara yang belum tahu, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di sini saya sampaikan syarat dulu, ya. Syarat menyembelih hewan yang halal. Perhatikan para jamaah, syarat menyembelih hewan yang halal. Yang pertama, syarat yang pertama adalah Islam. Di sini dikatakan Islam tadi bukan berarti Islam hakiki. Yang dikatakan Islam ini adalah atau ahli kitab, orang ibadahnya getol, termasuk kelasnya ustadz. Oh, bukan ustadz tapi ibadahnya getol, pinter ahli kitab, itu boleh. Syarat ya, Islam lah, bukan Islam haram. Itu aja kan begitu. Syarat Islam, bukan Islam motong, bapak makan haram. Yang pertama, singkat saja ya, sampai jam 7 kurang 10 menit aja. Yang kedua, laki-laki.
laki-laki yang wajib motong syarat nih. Kalau perempuan boleh, perempuan boleh motong. Wah, ibu-ibu gak boleh motong, kata siapa? Ini ada syaratnya, ada hadisnya, ada Qur'annya. Jadi laki-laki, masa si laki-laki masih ada perempuan suruh motong, kan begitu ya enggak? Kalau laki-laki masih ada, ahli kitab Islam, kenapa perempuan? Tapi kalau nggak ada sama sekali, ibaratnya ada tapi belum balik. Ada mungkin orangnya nggak normal, ada mungkin nggak, jarang sholat, terus ada tapi laki-lakinya ya bukan ahli kitab, ya pokoknya bentak-bentok. Mendingan perempuan yang soleh ahli kitab, sama ini ahli kitab. Yang ketiga balik atau yang mumayyiz, artinya pinter, sudah memperbedakan di antara haram dan batal, di antara baik yang enggak, merah dan biru gitu. Ini syarat. Jadi sudah balik. Kalau anak kecil jangan, nggak boleh. Ini syarat. Paham? Ini ada ilmunya. Singkat saja ya. Yang ke berapa? Yang keempat, orang yang berakal soleh. Orang suka mabuk lagi mendem suruh motong, haram. Ini balik. Orang yang saya takalnya, terus orang gila suruh motong, haram. Nggak boleh. Ini syarat ya, paham? Jadi berakal soleh, orangnya normal, tidak mendem, tidak gila, tidak edan, tidak ayanan, tidak apa lagi, tidak stres, depresi, normal ya, akal normal, sehat. Yang keberapa? Yang kelima. Yang keempat tadi. Ini yang kelima. Yang terakhir ya, orang yang syaratnya memotong hewan tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, berarti sholat yang belentang-belentong jangan dulu. Syaratnya sholatnya rajin, jamaahnya rajin. Ustadz Pendi, Ustadz Mibah, Ustadz Giarno, Ustadz Israful, Ustadz Ustadz apa? Maksum. Ustadz Rosid, ya, Abdul Rosid, terus Aba Haji Muhammad Sumatmin. Ini sudah memenuhi syarat. Bahkan pun kalian bapak pun jamaah semua itu, para jamaah udah memenuhi syarat. Asal di sini tidak pernah meninggalkan sholat, monggo. Ini syarat. Ada berapa syarat? Yang pertama, Islam atau ahli kitab, soleh banget, kiai, ustadz yang benar, kiai yang benar. Yang kedua, laki-laki. Kalau laki-laki yang pinter, perempuan juga boleh. Yang ketiga, orang balik, sudah balik kan? Yang keempat apa? Berakal sehat. Yang kelima, tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, ini besok loh Pak, Abu Haji Muhammad kalau berani silakan, bisa. Ustadz Paidi kalau berani silakan, bagian silakan. Ustadz Mibah belajar, masih muda, masih ada gurunya. Terus Ustadz Abdul Rasid bisa, pinter, memenuhi syarat, tapi gila mau motong, belum motong lihat sapi gede, takut loh Pak. Mental. Kalau mentalnya kerupuk, begitu sapi sudah dibaringkan di hadapan kiblat, sunat kiblat ya. Kalau seandainya susah banget, nggak apa-apa, madep mana aja, sunat. Dipotong, udah motong gemeter gini, wah takutnya ini dia. Belajar, nggak apa-apa. Ntar yang penting memenuhi rukun, ini syaratnya. Sekarang rukun ada 6, sampaikan sedikit lagi. Supaya besok ini kalau masalah pertemuan ini minggu ini kedepannya udah mau lebar. Sekarang udah tanggal 2, tanggal 16 atau 17 lebar Baji? Ya, Baji. Ya, 17. 17 berarti hari Senin atau Selasa. Senin tuh, malam Seninnya terakhir. Harus ditentukan, semua panitia harus tahu. Rukun, langsung singkat. Rukun
supaya tahu ini, jangan asal-asal motong nih. Siapin goloknya, udah saya set tuh golok yang spesial. Set gitu loh. Yang buat ngelek juga set. Nah, jangan asal dia kayak motong dia kayak ini. Aduh. Rukun, ini rukun. Perhatikan para jamaah. Jamaah dalam mata Allah SWT rukun memotong hewan memenuhi syarat supaya hewan itu halal sampai doanya saya ajarkan dan saya ijazahkan. Jangan asal-asalkan. Biar semua itu pinter. Kalau nggak ada saya bisa motong isya mentalnya, belajar mentalnya. Baji motong juga mau baji. Ibadahnya kuat ketol, udah melebihi ustaz. Alhamdulillah motong halal enak. Kalau olah doanya banyak, soleh pasti potongannya enak. Ada syaratnya, tata caranya supaya enak bagaimana? Saya ajarkan semua. Ilmu saya yang saya ketahui, pengalaman saya ada ilmu yang tertentu. Bagaimana cara mengendalikan hewan itu agak giras, agak gila, agak stres itu ada tata caranya dan ada ilmunya. Doanya ya mudah-mudahan dikabul. Kalau nggak dikabul gila tetap gila. Tapi kalau ada doanya dikabul, syarat surat doanya banyak insya Allah sampai pun nurut. Begitu mau dipotong dia, walaupun dikekek ya. Ini doang. Jamaah dalam Allah SWT rukun ya, rukun menyembelih hewan. Yang pertama ya, penyembelihan hewan itu rukun nih, sama tadi ada syaratnya Islam, ahli kitab, ustaz atau kiai, ustaz Fendi, Tergiaro, semuanya. Ini rukun. Ustaz yang boleh memotong hewan memenuhi syarat rukun ahli kitab. Tidak hanya sebelum Islam, sebelum KTP, nggak pernah sholat, jangan haram. Ini di sini disebutkan nggak sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Kalau nggak pernah sholat, apalagi nggak pernah sholat sama sekali, jangan motong. Karena apa disebutkan di syarat ini harus Islam dan ahli kitab, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Rukun harus Islam atau ahli kitab. Yang pertama, yang kedua niat karena Allah Subhanahu. Niatnya begini, motong biasa ini ya, motong biasa. Bapak motong ayam atau hewan, ada caranya, sikat. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi sebelumnya baca dulu syahadat supaya kita Islamkan, takut ada musyrik. Terus sholawat menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syukur wa alaihi wa sahbihi ajmain wa alaihi Ibrahim, disebut semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena potong ini termasuk meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Sebut kok panjang amat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali boleh, 3 kali lebih bagus. Syahadat, salawat, langsung Bismillahi Allah. Ini niat karena Allah, bukan karena apa-apa. Niat apa? Ini motong biasa. Nah sekarang motong hewan kurban beda lagi. Ini motong hewan yang bapak sering dipotong kalau di rumah ya. Bismillahi Allah Akbar. Kudu dulu bagusnya, biar kita syah, motongannya enak. Bismillahi Allah bareng. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Potong. Ya. Bangga nih, Pak. Betul-betul. Insyaallah. Paham. Ya, insyaallah. Langsung. Dengerin Pak Ustadz ini yang suka potong nih, biar tahu rukunnya. Udah tahu tapi takut lupa habis potong masalahnya. Jadi karena Allah SWT kalau niat heka atau korban beda. Allahumma hadi minka wa ilaika minka min hadhil adkhiyai Sapa Zainab binti Zanan atau Pasupri binti Bulan, apa Pasugano binti apa Baji binti Baji itu. Allahumma hadi minka wa ilaika minka min hadhil adkhiyah Sapa binti Sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat. Allahumma hadi minka wa ilaika minka
Ya, bainamika min hadil hakikati sapa bin sapa ngek bismillahirrahmanirrahim ngek itu. Paham ya? Kami sampaikan, kamu jangan salah di rumah, motong di rumah diajarkan Pak Ustaz, saya nggak pernah diajarkan, salah Pak Ustaz. Ntar kalau motong di rumah jadinya haram, nggak tahu tata caranya, kita yang dosa kayaknya Ustaznya, karena tidak pernah mengajar. Sekarang sudah ajarkan, kalau salah bukan salah Pak Ustaz Pendi, karena udah diajarkan Ustaz Pendi. Bismillahirrahmanirrahim, wajib menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak menyebut nama Allah, hukumnya haram. Itu aja. Langsung yang dua, yang ketiga. Ya, yang ketiga ini adalah matinya yang ketiga. Yang ketiga nih membaca bismillah yang tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat sholawat bismillah syarat rukun nih. Yang keempat menyembelih hewan matinya bukan karena lain-lain. Ini saya pernah memperhatikan di satunya bangku nih belum potong mungkin. Itu sebelum potong sudah di masukin ke air hangat supaya apa namanya? Mati. Bukan mati, berpingsan. Kalau memang itu matinya pingsan karena sesuatu haram. Tapi kalau matinya karena dipotong tidak. Nah makanya hati-hati kalau orang yang Islam benar-benar nggak mau motong potongan yang hewan-hewan di pabrik. Karena apa? Pada ribuan 12.000 sore, bismillah cuma satu kali betul. Bismillahirrahmanirrahim, lek, aduh. Kira-kira bagaimana ini kira-kira menurut Islam? Haram nggak? Begitu potong satu, bismillahirrahmanirrahim, oh nggak bisa, cepat banget musinya. Allah, udah halal. Yang penting menyebut nama Allah, set. Bismillahirrahmanirrahim, 12.000. Coba, berani makan nggak? Ayo, hati-hati, ini hukum ya. Kalau seandainya nggak sempat pada bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, halal. Yang ini nyebut nama Allah. Yang kelima singkat, limanya besok tahu. Jadi motonya nih Pak Ustadz Penny nih, Pak Ustadz Musida, dia mau belajar. Motonya kalau memang dari bawah ditarik ke atas, set. Ya, kira-kira masih ragu-ragu. Kolong tengah putus, kanan kiri namanya kolong mancing, pernapasan urat putus. Ada 3. Menurut mazhab Imam Syafi'i kalau kolong tengah sudah putus, yang kanan kiri nggak putus halal. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut yang lain harus kanan kiri. Set udah putus tengah, takut ragu-ragu sampai ke atas, putar lagi ke bawah. Masih ragu-ragu, putar lagi ke atas. Nah sekarang gini, set udah putus, yakin bahwa itu putus, dilihat kolongnya putus semua, halal. Ini cara dari bawah, dari atas. Ya kayak kalau saya modelnya dari atas. Ini hewan Bali kan tebel banget kulitnya, diirit dulu set, kalau udah lepak langsung, udah lepak nih, ditepakin dulu, kayak diiris nih, set ke bawah, masih ragu-ragu ke atas lagi, masih ragu-ragu ke bawah lagi. Yang penting kolong tengah wajib putus, kanan kirinya ada kolong mancing karena bahasa Jawanya. Kalau ini namanya apa nih bahasa Arabnya? Agak lupa. Ini ada pernapasan, ada urat dari ke otak. Ini ada yang mencoba dari urat jalur darah. Ada yang mampet kadang-kadang. Yang penting kalau ini Ustadz Benny ini, ntar ada caranya dan ada PP-nya. Lanjut saja biar cepet ya. Jangan lucu lagi. Udah selesai bagaimana nih? Ya, yang ke-6, satu lagi. Yang ke-6 ya. Ke-6 putusnya. Udah. Yang ke-6 putusnya bukan karena gigitan atau taring atau tulang atau pemukulan atau bunuhan atau tembak. Adalah ini. Cara memotongnya benar-benar putus karena ininya tajam. Syarat rukunnya harus ininya goloknya tajam. Putusnya karena digolok tajam, bukan karena tenaga. Kedul buat kek awas menjadi haram. Sampai sudah kayak gini terus gak putus-putus, akhirnya mati belum putus, haram hewannya. Ya, ini kayak dia. Nah, harus benar-benar syarat rukunnya ininya harus tajam. Matinya karena dipotong, karena tajam. Paham? Insya Allah. Ada pertanyaan sedikit? Tertuju. Ya, jadi seperti itu.
cara motongnya supaya menjadi hewan yang halal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa sampaikan mengenai kaifiat tata cara motong hewan supaya halal dan baik seperti itu, ikutan aturan ini, ada hadisnya semua, ada Al-Qur'annya semua. Kalau kita baca tidak selesai, yang penting secara singkat saja cara motongnya. Sunatnya juga belum, besok bisa sampaikan kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu nggak apa-apa. Menghadap kiblat hukumnya sunat. Kita juga memotong menghadap kiblat. Sunatnya wudu. Kalau sudah berdari dibacakan inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus doanya di depan juga nggak apa-apa, bersama-sama panitia didoain ini, syukur-syukur satu persatu didoain supaya halal, supaya baik dan supaya enak. Ya, kalau kita doanya banyak, tata caranya motongnya bagus, pasti hewan enak. Dan tata caranya motong jangan megap-megap, lagi motong bismillahirrahmanirrahim, enggak enak, harus tahan nafas. Cukup sekian saja yang kami sampaikan. Rukun motong penyembelihan hewan yang halal ada 6, syaratnya ada 5. Begitu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.